Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Putri Chandrawati diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua. Putri beberapa kali menangis dalam sidang dan mengaku dirinya adalah korban. Saya jatuh terduduk. Saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya. Dia menggoyang-goyangkan kaki saya. Dia bilang, ibu. Putri Chandrawati diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Yosua. Pada sidang kali ini, hakim kembali menggali soal peristiwa Magelang yang disebutnya sebagai pemicu penembakan Yosua. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Makanya kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Dalam keterangannya, Putri kembali menegaskan dirinya adalah korban. Istri Sambo ini tidak mengetahui kenapa dijadikan tersangka dalam kasus penembakan Yosua. Kamu kenapa dijadikan tersangka? Saya juga tidak tahu, yang mulia. Oh, tidak tahu ya? Karena saya sebenarnya adalah ya nggak apa-apa, kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Nanti akan kita pertimbangkan semuanya di dalam putusan nanti ya. Putri juga menjelaskan saat penembakan Yosua terjadi, dirinya di dalam kamar dan ketakutan saat mendengar suara letusan. Saat dijemput suaminya, Putri mengaku tidak menanyakan peristiwa yang terjadi. Putri juga tidak berpikir peristiwa yang terjadi di Duren 3 terkait dengan apa yang diceritakannya pada Ferdy Sambo di rumah Saguling. Di kamar, terus terdengar letusan, saya kaget, saya tutup telinga. Saya menangis karena saya bingung, ini ada apa? Bingung, kamu nggak keluar? Ada apa Pak? Nah, gitu, enggak? Saya takut, yang mulia. Sejak kejadian tanggal 7 saya selalu ketakutan. Sudah ini ya, sudah nggak berani keluar ya? Siap, yang mulia. Itu kamu tahu kalau itu suara tembakan dari sebuah pistol atau suara pistol? Tahu kamu itu? Saya waktu itu hanya letusan, tapi sangat kencang sekali. Kencang. Enggak. Itu kamu tahu enggak itu suara letusan pistol atau mercon? Saya tidak bisa pastikan Enggak waktu bisa itu. pastikan, tapi suaranya kencang ya? Kencang, yang mulia. Nah, setelah suara letusan itu ya, itu kan kayaknya dor-dor gitu ya, membabi buta gitu. Beberapa kali gitu, Beberapa banyak kali. ya, banyak sekali ya. Siap. Terus berapa lama kemudian baru suamimu datang ke kamar?
tidak terlalu lama yang mulia. Setelah letusan terus tidak terlalu lama waktunya, terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya, ternyata suami saya. Terus ada enggak kamu tanya suamimu, ada apa di luar? Waktu Itu itu manusiawi loh pertanyaan saya itu. saya lupa. Saya lupa apa Karena yang saya katakan. kalau Pak Hakim mendengar mercon aja langsung keluar ke rumah, apa itu? Langsung itu normal saja, refleks itu sebenarnya. Karena saya bingung saat itu. Bingung. Saya shock juga, saya Jadi bingung. tidak ada menanya apa yang terjadi. Mungkin saya lupa, tapi seingat saya memang saya hanya membalikkan badan, lalu saya melihat suami saya membuka pintu dan mukanya panik, terus dia langsung rangkul saya begini, bawa keluar. Ada nggak dalam pikiranmu bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu sama terdakwa Sambo? Mohon maaf, maksudnya Ada nggak kamu pikirkan bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu di Saguling terhadap? Tidak, saya tidak pikirkan. Nggak ada kepikiran ke situ ya? Baik. Sementara jaksa sempat mencecar Putri yang menceritakan apa yang dilakukan Yosua ke Ferdi Sambo, namun tidak menunjukkan luka atau lebam yang dialaminya. Pada waktu itu saudara di Saguling dalam T3, itu disampaikan nggak kepada suami saudara? Iya, saya sampaikan semua secara detail. Secara detail? Iya. Termasuk saudara tadi dibanting, di lantai tadi diceritakan nggak? Diceritakan. Diceritakan, tapi tidak ditunjukkan terhadap luka-lukanya, lebamnya. Karena detail loh, Bu. Mohon maaf Bapak. Ya, kalau nggak bisa jawab atau tidak mau menjawab nggak apa-apa. Tadi Saya sudah hanya dijawab. ingin menggambarkan bahwa tidak semudah itu Udah, bila seseorang korban pelecehan saya bertanya lagi. berterus terang kepada Keberatan suami yang mulia, Pak sendiri. Jaksa biarkan terdakwa juga menjelaskan apa yang dia Pertanyaan saya tadi ketahui. sudah. Tadi Pak Jaksa yang menanyakan, biarkan terdakwa menjelaskan, jangan dipotong-potong juga penjelasannya. Kan saya sudah Pak Jaksa menanyakan, silahkan biarkan terdakwa menjelaskan. Terdakwa ingin menjelaskan yang mulia. Cukup saudara penasihat hukum, cukup. Lanjutkan pertanyaan yang lain. Ya, Silakan. terima kasih. Majelis. Biarkan terdakwa menjelaskan secara sampai selesai, baru saudara bergali pertanyaannya. Oke, silakan. Sabar. 9 Juli itu Putri Chandrawati telah diperiksa sebagai terdakwa. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan. suami saya. Tim Liputan, Kompas TV. Dan Yosua, gitu ya. Saudara Putri Chandrawati telah memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara pembunuhan Yosua. Apa implikasi dari keterangan yang disampaikan Putri tadi? Kita bahas bersama dengan penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Rasamala Aritonang. Pak Rasamala, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa penasihat hukum Richard Eliezer Roni Talapesi. Pak Roni, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi. Dan juga pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Pak Suparji, sehat ya? Sehat, Mbak. Saya ke Pak Suparji dulu. Bagaimana Anda melihat keterangan Putri hari ini? Apakah kemudian bisa membebaskan, paling tidak meringankan Putri dari dakwaan? Ya, pertama bahwa keterangan terdakwa merupakan satu alat bukti di 184 UHAP. Ya. Kemudian yang kedua bahwa keterangan terdakwa tadi itu akan menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim untuk mengambil suatu putusan. Nah, yang ketiga bahwa keterangan terdakwa tadi bisa memberatkan atau kemudian meringankan. Akan berimplikasi meringankan sekiranya bahwa apa yang disampaikan adalah sebuah kejujuran, sebuah ketulusan, tidak berbelit-belit, mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut.
Sedangkan yang memperberat sekiranya bahwa yang disampaikan adalah itu tidak kooperatif atau kemudian mempersulit dan apa yang disampaikan tidak logis. Nah, kalau kita cermati dari apa yang disampaikan oleh Ibu PC di dalam persidangan kali ini, dalam konteks agenda keterangan terdakwa, ada beberapa hal yang kemudian memang menjadi keterangan yang patut disangsikan. Ya, misalnya soal tadi bahwa ketika terjadi tembak-menembak, dia dijemput oleh suaminya dalam kamar, tidak menanyakan apa yang terjadi di luar itu. Tadi kan hakim seolah-olah kemudian menyaksikan, tidak manusiawi, tidak bertanyakan soal itu gitu loh ya. Kemudian yang kedua bahwa tadi disampaikan juga berkaitan soal dugaan sebuah korban pelecehan seksual, tetapi kemudian tidak melakukan visum dan lain sebagainya. Nah, pada sisi yang lain juga dipertanyakan sebuah korban pelecehan seksual, reaksinya adalah yang paling utama sebuah rasa malu tadi. Tidak ada rasa marah yang kemudian bermaksud misalnya melaporkan atau kemudian mengungkap perkara tersebut, tetapi yang bersangkutan menyatakan bahwa ini ada rasa malu sehingga kemudian tidak menceritakan kepada siapapun, termasuk akhirnya kepada suaminya dia cerita dan tidak menduga terjadi peristiwa ini. Yang pada sisi yang lain yang cukup menarik adalah tentang apa yang disampaikan oleh majelis hakim bahwa apa yang terjadi di Magelang sebuah ilusi saja tadi itu saya kira hal-hal yang menarik yang menjadi catatan. Tapi lagi-lagi nanti itu akan menjadi pertimbangan majelis hakim itu Mbak ya. Oke, saya ke Pak Rasamala. Itu adalah sejumlah catatan yang dianggap menarik dari persidangan tadi oleh Pak Suparji. Tanggapan Anda Pak Rasamala? Ya, pertama begini, apa yang disampaikan Bu Putri Chandrawati adalah keterangan secara faktual apa yang dialaminya ya terkait dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 7, kemudian terkait juga dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 8. Motif terjadinya peristiwa di tanggal 8 disampaikan bahwa kejadian perkosaan atau kekerasan seksual yang di tanggal 7 yang dialami langsung secara detail sebenarnya tadi tidak disampaikan pada persidangan yang sifatnya terbuka karena sebelumnya sudah disampaikan dalam persidangan tertutup. Jadi detail soal bagaimana terjadi peristiwa itu sudah disampaikan dan itu termuat di dalam berita acara perkara gitu. Nah, dalam persidangan sebelumnya keterangan yang disampaikan oleh Bu Putri sudah dikonfirmasi akurasi validitasnya ya soal kredibilitas keterangan itu lewat keterangan apsifor psikolog forensik yang menyampaikan bahwa keterangan tersebut disampaikan kredibel, ya, secara kredibel. Jadi bukan hanya keterangan Bu Putri saja, tetapi juga dikonfirmasi lewat sejumlah asesmen pengujian soal keterangan tersebut. Memang kacamata kita melihat dalam konteks bagaimana peristiwa kekerasan seksual terjadi itu tidak mungkin pakai kacamata seorang laki-laki, itu sulit saya pikir. Karena memang ini kejadian kekerasan seksual berdasarkan penelitian itu kerap terjadi pada perempuan dan dalam banyak studi menyampaikan bagaimana seorang perempuan yang mengalami kekerasan seksual kemudian memandang bahwa peristiwa itu sebagai sebuah aib sehingga untuk menyampaikan kepada orang lain itu sesuatu yang sangat sulit sehingga pada dasarnya persidangan hari ini yang juga mendudukan Bu Putri sebagai terdakwa sebenarnya menempatkan kembali korban sebagai korban kembali. Jadi ini viktimisasi sekunder dalam konteks viktimologi sebenarnya. Kalau kita membaca buku-buku soal viktimologi dan juga studi-studi riset soal itu. Artinya apa? Apa yang disampaikan Bu Putri tadi bahwa untuk menyampaikan ke suaminya saja dia malu untuk menyampaikan soal aib itu. Dengan mempertimbangkan apakah suaminya setelah disampaikan perkosaan masih mau menerima dia sebagai seorang istri yang sudah pernah mengalami perkosaan. Itu situasi yang sulit. Mungkin kalau Pak Suparji sebagai laki-laki tidak bisa memahami itu. Tapi dalam studi soal kekerasan yang terjadi pada perempuan itu yang hampir dialami oleh semua peristiwa oleh korban-korban perempuan. Sekali lagi saya catat ini korban perempuan. Gitu. Nah sekali lagi sebenarnya catatan persidangan ini antara lain banyak informasi yang disampaikan yang harusnya itu pada sidang tertutup karena memang sifatnya sangat personal dan sekali lagi ini viktimisasi sekunder, double viktimisasi korban yang sudah menjadi korban dalam perkosaan kemudian ditempatkan lagi sebagai korban dalam pemeriksaan persidangan ini yang disaksikan oleh begitu banyak orang yang mengungkap aib dia. Tadi dia sudah sampaikan itu sebagai aib. Dan ketika jaksa menanyakan bahwa mengapa tidak menunjukkan soal lebam di paha kirinya, di kaki kirinya, untuk menyampaikan saja beliau sudah sulit begitu. Sampai kemudian bisa menceritakan detail saja itu sudah upaya yang menurut yang bersangkutan itu upaya yang sudah luar biasa yang bisa disampaikan.
Baik, tapi kan tadi ada Begitu. Yang pernyataan kedua, dari, baik Pak Rasamala, ini tadi ada pernyataan dari Bu Putri yang menyatakan ia tidak mengerti kenapa ia harus jadi tersangka. Seperti yang tadi Anda katakan, sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi kan pasal yang dijerat ini tidak main-main, pasal pembunuhan berencana 340. Apakah kemudian dari awal tidak ada pernyataan, penjelasan apa yang membuat Putri kemudian dijerat pasal 340? konteks pertanyaan itu begini, apakah Bu Putri paham mengapa kemudian ia didakwa dengan ketentuan pasal 340? Dalam persidangan kita dari awal sampai dengan hari ini, tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan kontribusi aktif dari Bu Putri dalam peristiwa hilangnya nyawa korban Joshua. Tadi disampaikan bahwa pada saat penembakan bahkan Bu Putri ada di dalam kamar. Dia tidak mengetahui Pak Ferdi Sambo datang, dia tidak mengetahui ada peristiwa tersebut, dia baru tahu pada tanggal 9, begitu. Yang dia lakukan, dia hanya menceritakan kepada suaminya pada tanggal 8 ada kejadian di tanggal 7. Hanya itu saja. Kemudian dia pergi isolasi, berdiam di dalam kamar. Itu yang kemudian dijelaskan oleh Bu Putri. Saya tidak paham mengapa kemudian saya didakwa berencana hanya dengan fakta bahwa saya ada dalam peristiwa itu dengan melaporkan ke suami saya, setelah itu saya isolasi di dalam kamar pada saat peristiwa itu terjadi dan tidak mengetahui sama sekali terjadinya peristiwa tersebut. Sekali lagi kita bicara dalam konteks pembuktian, artinya ini berkorelasi adalah kalau didakwa di bagian mana peran aktif Bu Putri dalam peristiwa-peristiwa tersebut, itu yang menurut hemat kami juga sebagai penasihat hukum itu tidak bisa dibuktikan oleh jaksa. Bahwa ada pertanyaan misalnya, apakah mencegah ketika Pak Sambo emosi? Saya pikir mereka sama-sama dalam situasi yang sulit. Ketika Bu Putri menjelaskan dia dalam kondisi trauma, dia memikirkan dirinya sendiri, pada saat yang sama juga Pak Sambo mendengar laporan yang disampaikan istrinya, tentu secara alamiah dia menjadi sangat emosional. Saya kira itu mesti dilihat secara terbuka ya. Sekali lagi persidangan ini kan tidak hanya menutup diri pada satu informasi, tetapi harus mendengarkan semua pihak gitu. Dan ini didukung dengan keterangan apsifor. Sekali lagi, ini tidak hanya keterangan yang bersangkutan saja. Baik. Ada keterangan psikolog forensik, juga ada saksi-saksi yang lain yang melihat walaupun itu setelah terjadinya peristiwa ya. Oke, saya ke Pak Suparji. Ini sudah jatuh tertimpa tangga, ini versinya Bu Putri. Tadi Pak Rasamala juga menyatakan bahwa ini adalah korban yang kemudian dijadikan korban 2 kali, kurang lebih kira-kira seperti itu. Apa reaksi Anda atau komentar Anda? Tapi jangan dijawab, kita akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita masih berbincang bersama dengan sejumlah kuasa hukum. Dari Richard Eliezer ada Roni Talapesi, dari Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo ada Rasamala Aritonang, juga ada pengamat hukum pidana Suparji Ahmad. Tadi pernyataan saya terputus ke Pak Suparji Ahmad, sudah jatuh tertimpa tangga. Ini pernyataan Bu Putri tadi di persidangan. Pak Rasamala menambahkan Bu Putri dalam kasus ini adalah korban yang kemudian dikorbankan 2 kali, katakanlah seperti itu. Bagaimana Anda melihat pernyataan ini? Ya, pertama pernyataan tersebut tentunya patut dihargai ya sebagai sebuah derita reaksi ya atas derita lahir dan batin dari Bu PC ya. Kemudian yang kedua, pernyataan tersebut betul adanya sekiranya memang bahwa pelecehan seksual terjadi dan kemudian yang bersangkutan tidak terlibat dalam konteks pembunuhan berencana. Tetapi sebaliknya, pernyataan tersebut akan menjadi satu hal yang memberatkan sekiranya pelecehan seksual itu tidak terbukti, setidaknya hakim tidak yakin akan adanya pelecehan seksual dan kemudian tidak logis ketika kemudian tidak ikut atau kemudian tidak terlibat dalam konteks pembunuhan berencana. Jadi menurut saya ini akan kembali kepada keyakinan dari majelis hakim apakah kemudian menggunakan logika tentang persesuaian fakta-fakta berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan atau kemudian melihat secara material berdasarkan keyakinan yang terbentuk dengan logika-logika yang terbangun. Nah, pada sisi yang lain saya kira cukup menarik adalah ketika Ibu PC ditanya kenapa saudara jadi tersangka atau tidak, mestinya jawabannya tadi itu seperti Bang Rasamala tadi, bahwa sebetulnya dia telah mengalami sebuah double
kriminalisasi tadi itu. Tetapi ketika kemudian menjawab, dia tidak tahu sama sekali, ya ini seolah-olah kan kemudian mengabaikan tentang proses perjalanan persidangan. Tapi lagi-lagi mungkin itu punya strategi tersendiri. Namun demikian, bahwa itu akan menjadi penilaian majelis hakim bagaimana seorang terdakwa tadi berkooperasi atau kooperatif dalam proses pemeriksaan tadi itu. Oke, saya ke Pak Roni. Pak Roni, dari pernyataan Bu Putri hari ini, adakah yang kemudian menurut Anda memberatkan klien Anda? Iya, kalau kami lihat kan terjadinya, kalau disampaikan kan pelecehan, kalau kita lihat bahwa ada ahli yang menyampaikan bahwa harusnya terjadi kegoncangan mental ya. Tetapi kan di fakta persidangan kan disampaikan bahwa ketika dari Magelang tidak mau satu mobil, tetapi kenapa dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 mau satu mobil, itu yang jadi pertanyaan dari majelis hakim. Kemudian juga pun ditanyakan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan kemudian ke lantai 3 yang bersama Kuat Maruf. Dan juga itu kan dipertegas juga sama majelis hakim ketika ditunjukkan CCTV. Di situ kalau kita lihat di persidangan, CCTV itu ditunjukkan itu saudara Putri Candrawati memanggil Kuat Maruf, ada gerakan tangan gitu. Ini kan yang dibantah oleh saudara Putri Candrawati kan. Tapi ya kalau kita melihat bahwa peristiwa yang ada di lantai 3 ini kan, itu kan disampaikan oleh Putri Candrawati persidangan hari ini kan, dia bicara dengan Ferdi Sambo kan, kemudian sampaikan bahwa nanti akan dipanggil klarifikasi. Nah ini yang sebenarnya kalau kita lihat bahwa peristiwa pidana yang ada di rumah Saguling rangkaiannya sudah ada, Mbak Livi. Seperti itu, Mbak. Oke, tapi kan ini juga di dalam persidangan Putri juga menyebut tak perintahkan Eliezer untuk mengantarkan senjata. Ya, itu yang kali dari awal kan kita sudah sampaikan kan, bahwa keterangan dari Kuat Maruf sudah sampaikan juga bahwa bersama bersama Eliezer datang ke tengah. Tetapi jadi pertanyaan kan, kenapa tidak ada di CCTV kan? Kalau kita lihat di persidangan kemudian juga hakim sampaikan kan, kalau CCTV ini tercecer, Mbak Livi. Jadi sebenarnya sudah terungkap, Mbak Livi. Termasuk Putri yang menyatakan tidak melihat Eliezer di momen penembakan di Duren 3. Ya, saya pikir bahwa ketika ada ada PS, kemudian ada lihat lokasi di rumah Duren 3 dengan situasi rumah yang ruang tamunya tidak terlalu besar, saya pikir majelis hakim bisa melihat ya Pak. Kemudian kan faktanya kan terlihat bahwa selongsong peluru itu ada di mana-mana, tuh rekoset ada. Kemudian ya itu nanti jadi penilaian hakim lah, Mbak Livi. Oke, saya ke Pak Rasamala. Ini juga kemudian jadi pertanyaan ketika masyarakat menonton. Bu Putri menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya jasad Yosua, padahal posisi kamar itu tidak terlalu berjauhan, pintu setengah terbuka, kata beberapa terdakwa di persidangan, dan juga tidak bertanya soal adanya penembakan. Ini sama dengan apa yang kemudian diceritakan Bu Putri terhadap Anda, Pak Rasamala? Saya kira mesti diklarifikasi begini, pada saat setelah terjadi penembakan itu, sebelum terjadi penembakan itu, Bu Putri kan masuk ke dalam kamar, ini sesuai fakta persidangan ya, masuk ke dalam kamar, kemudian dia berganti baju. Kalau ganti baju kan nggak mungkin pintunya itu dibuka, gitu loh. Jadi pintu itu dalam keadaan tertutup, terkunci. Kemudian beliau beristirahat pada saat itu, tidur karena memang keadaan badannya tidak fit begitu. Nah, kemudian pada saat beliau berbaring, terdengarlah suara letusan tembakan tersebut. Jadi pada saat peristiwa itu terjadi, pintu dalam keadaan tertutup. Itu jelas itu fakta persidangan dan juga berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Setelah terjadi peristiwa itu, baru Pak Ferdi Sambo masuk ke dalam menjemput Bu Putri dan disitulah pintu terbuka. Kemudian membawa Bu Putri, cara membawanya adalah dengan membekap Bu Putri ke dada Pak Ferdi Sambo. Maksud Pak FS dalam keterangannya adalah untuk menghindari jangan sampai Bu Putri bisa melihat bagaimana kejadian yang ada di luar. Memang dia tidak mau memperlihatkan kejadian yang ada di luar kepada Bu Putri. Sehingga ketika Bu Putri keluar lewat dapur, beliau sama sekali tidak melihat bagaimana situasi di ruang tamu pada saat beliau melewati itu. Jadi dia dituntun dengan dibekap kepalanya ke dada Pak Ferdi Sambo sehingga tidak bisa melihat keadaan sekitar. Baru dibuka setelah keluar di garasi, disitulah masuk ke mobil begitu. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dilihat secara kontekstual. Kalau tadi kita bicara dalam konteks dakwaan ini adalah 340, yaitu tuduhan bahwa adanya rencana untuk menghilangkan nyawa Joshua,
Yang menjadi pertanyaan di bagian mana kontribusi Bu Putri dalam tujuan tersebut. Karena faktanya dalam persidangan, Bu Putri hanya naik ke lantai 3 di Saguling, bertemu dengan suami, melaporkan kejadian di tanggal 7, setelah itu pergi isoman dan berdiam di dalam kamar. Baik, begitu. Jadi artinya tidak mungkin satu kesimpulan nanti ditarik melompat gitu, logikanya melompat, tiba-tiba dia menjadi peserta dalam pembunuhan tersebut. Itu logical fallacy saya pikir dalam konteks pembuktian perkara dalam apalagi kalau nanti sampai dihukum. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Anda Pak Rasamala. Pernyataan Bu Putri hari ini di persidangan apakah cukup untuk meyakinkan hakim untuk meringankan hukumannya nanti? Saya kira apa yang disampaikan Bu Putri hari ini adalah fakta atau keterangan apa adanya yang memang itu yang sudah dialami oleh beliau. Dan keterangan itu terutama soal kejadian apa yang terjadi di tanggal 7 itu sudah dikonfirmasi lewat keterangan apsifor yang dibuktikan. Sekali lagi saya mau bilang bahwa psikolog forensik yang dihadirkan itu bukan oleh penasihat hukum, tetapi oleh jaksa penuntut umum yang diminta oleh penyidik untuk melakukan asesmen. Dan hasil asesmennya, keterangan tersebut kredibel. Artinya ketika ada keraguan-keraguan soal motif apa yang terjadi, jaksa penuntut umum sudah membuktikannya lewat keterangan apsifor yang berkesesuaian dengan keterangan Bu Putri dan juga berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain, walaupun saksi lain mengetahui informasi itu setelah terjadi peristiwa di dalam kamar, tetapi itu sebagai bagian petunjuk yang harus bisa dilihat secara lebih lengkap. Saya kira itu ke depan tentu kita harus lihat ini terbuka dan harapannya hakim bisa menilai ini secara adil. Itu aja prinsipnya. Baik, terima kasih kuasa hukum dari Putri Chandrawati Rasamala Aritonang dan kuasa hukum dari Richard Eliezer Ronita Lapesi serta pengamat hukum pidana Suparji Ahmad telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.